Shalom, Shalom Aleichem Beshem Hamashiach. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang akan kita lanjutkan pembahasan dari khotbah Yesus di atas bukit. Nah, saya mengajak saudara untuk kembali membaca di dalam Injil Matius pasal yang kelima. Saya akan bacakan ayat yang pertama. Injil Matius pasal yang kelima ayat yang pertama. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit. Dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Ayat 2, maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya. 3, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. 4, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Nah, kemarin kita sudah belajar dalam pasal yang ketiga tentang pernyataan Yesus, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Nah, di sepanjang pasal yang kelima ini, seperti yang sudah saya katakan, Yesus mengajarkan prinsip-prinsip kerajaan Allah, mengajarkan tentang gaya hidup umat Allah. Dan itu tidak diajarkan kepada orang-orang yang hanya ingin tahu, yang hanya kepo, ingin melihat, ingin tahu, penasaran tentang pelayanan Yesus, tentang mujizat yang dikerjakan Yesus. Yesus tidak tertarik dengan popularitas. Yesus mencari orang-orang yang mau bersedia berkomitmen untuk menjadi murid-muridnya. Menjadi muridnya artinya sebuah komitmen untuk belajar seumur hidup, sebuah komitmen untuk mau dituntun, sebuah komitmen untuk mau diarahkan hidupnya sesuai dengan kehendak Allah. Karena itu kalau kita baca di dalam ayat yang kedua, maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Nah, mereka di sini yang dimaksud adalah murid-muridnya. Murid-muridnya yang datang berkumpul untuk duduk mendengar pengajaran dari guru mereka. Dan Yesus memulai dengan ungkapan berbahagialah. Kata berbahagia di sini seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, tidak cocok, tidak bisa dimengerti, tidak bisa dipahami oleh orang-orang dunia, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Bagaimana mungkin disebut berbahagia? Bagaimana mungkin kau disebut orang yang diberkati ketika kau memiliki sebuah sikap hati yang dikatakan dalam ayat yang ketiga misalnya, miskin di hadapan Allah. Miskin di hadapan Allah, bukan miskin secara materi. Seperti yang saya katakan, kekristenan tidak pernah melarang, tidak pernah mengharamkan, tidak pernah memandang rendah kekayaan. Karena segala sesuatu yang ada dalam dunia ini, pada mulanya Allah menciptakan untuk manusia. Allah ciptakan bumi dengan segala sumber daya alam yang begitu kaya, begitu melimpah, itu diberikan untuk manusia. Sehingga di dalam perspektif kekristenan, kekayaan, harta itu bukan sesuatu dosa di hadapan Allah. Tetapi yang menjadi dosa ketika hati seseorang itu terpikat, ketika hati seseorang menempatkan kekayaan, menempatkan harta itu di atas Allah. Itu yang menjadi dosa. Karena itu Paulus katakan, akar segala kejahatan itu bukan uang, tetapi cinta akan uang. Karena itu Yesus di sini mengajar berbahagialah. Dalam teks aslinya, terberkatilah engkau. Engkau orang yang diberkati Allah, engkau orang yang menjadi berbahagia kalau engkau memiliki sikap hati miskin di hadapan Allah. Miskin di hadapan Allah, miskin secara rohani di dalam bahasa Yunani. Itu menunjukkan sebuah sikap ketidakberdayaan, menunjukkan sebuah sikap yang penuh penyerahan diri. Gambaran seorang yang membutuhkan uluran tangan, belas kasihan dari pihak lain. Di dalam konteks ini adalah pribadi Allah itu sendiri yang menjadi sumber penolong, yang menjadi sumber pengharapan. Seperti seorang pengemis seolah-olah yang ia meminta belas kasihan dari orang lain, yang menggambarkan kondisi hidup yang tidak berdaya sehingga membutuhkan uluran tangan orang lain. Demikian juga gambaran hidup kita. Allah ingin kita tidak menempatkan kekuatan kita, sumber daya kita, skill kita menjadi pengharapan, menjadi andalan dalam hidup ini. Tetapi pribadi Allah, kita harus tempatkan dia menjadi sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber pertolongan kita. Bukan pribadi Allah, bukan hal-hal yang lain yang bersifat sementara, yang bisa hilang kapan saja, tetapi hanya kepada Allah
saja. Nah, kita sudah belajar tentang hal itu. Nah, kini kita akan belajar pernyataan Yesus yang kedua di dalam ayat yang keempat. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Dikatakan lagi, berbahagialah orang yang berduka cita. Nah, berduka cita di sini harus jelas maknanya, sehingga kita tidak salah memahami. Bukan berduka cita karena kehilangan orang yang kita kasih, telah dipanggil Tuhan lebih dulu. Secara manusia memang kita bersedih, secara manusia kita merasa kehilangan. Berduka cita di sini juga bukan karena kita mungkin mengalami kemunduran dalam bisnis kita, mengalami hal-hal lain yang menyedihkan, kehilangan sesuatu misalnya. Bukan itu yang dimaksud. Terkait orang-orang yang kita kasih, orang kita cintai, mungkin mereka dipanggil Tuhan lebih dulu. Firman Tuhan mengajarkan agar kita tidak berduka cita seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Karena kita tahu kemana orang kita kasih itu setelah ia meninggal dunia. Seperti perkataan Yesus kepada pencuri di sebelah kanannya, "Today, hari ini, you will be with me in paradise." Hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Itu sebuah jaminan yang tidak terbantahkan dari Kristus. Kita memiliki kepastian akan hidup setelah kematian kalau saudara percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga yang dimaksud Yesus, berbahagialah orang yang berduka cita, itu bukan duka cita karena kehilangan orang yang kita kasihi. Mungkin papa, mungkin mama, mungkin suami, istri, anak, dan lain saudara kita, mereka meninggal dunia. Firman Tuhan katakan, jangan kau berduka cita seperti orang tidak mengenal Allah. Karena perpisahan itu bukan selama-lamanya, tetapi perpisahan itu hanya sementara. Kita akan berjumpa lagi dalam reuni akbar yang kekal, yang tidak lagi terpisahkan selama-lamanya. Lalu apa maknanya? Berduka cita di sini adalah duka cita rohania, duka cita tentang kondisi keberadaan rohani kita, yang digambarkan dalam Perjanjian Lama tentang pertobatan. Orang yang bertobat digambarkan ia mengenakan kain kabung, ia harus mandi abu. Itu menggambarkan pertobatan, penyesalan. Abu menggambarkan kematian. Seolah-olah kalau engkau tidak berbalik dari jalanmu yang jahat, maka hidupmu akan menuju kepada kehancuran. Sehingga digambarkan dengan kondisi keadaan duka cita yang harus kita berduka, kita memikirkan, kita bersedih akan kondisi keberadaan rohani kita. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan diri kita sendiri? Apakah kita lebih berduka cita kalau misalnya, kenapa ya di masa pandemi ini penghasilanku merosot banyak? Kita bersedih, kita berduka cita. Tetapi kita tidak pernah berduka cita kalau kita kehilangan gairah untuk berdoa. Kita kehilangan gairah untuk merenungkan firman Allah. Kita kehilangan gairah untuk mencari Allah. Kita kehilangan gairah untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita tidak pernah berduka cita akan hal-hal itu. Kita berduka cita karena hal-hal yang bersifat sementara ini. Dan kerap kali itu yang kita lakukan. Karena firman Tuhan pada pagi hari mengingatkan kita semua akan hal yang lebih esensial, yang harus menjadi pikiran, menjadi beban, dan mendapat tempat dalam hati dan hidup kita, yaitu memikirkan, merenungkan jalan-jalan hidup kita, memikirkan, merenungkan bagaimana hubungan kita dengan Allah, memikirkan, merenungkan bagaimana kita sudah menjalani hidup kekristenan kita ini. Apakah kita semakin mengasihi Allah? Apakah kita semakin mencintai Tuhan? Semakin berapi-api mengiring Tuhan? Atau sebaliknya, sudah mulai kendor? Sudah mulai kehilangan kasih kita yang mula-mula? Kita sudah mulai melakukan banyak hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Dan itu menjadi sesuatu yang biasa bagi kita. Kita tidak berduka. Kita tidak merasa memikirkan kenapa hidupku kok seperti ini ya Tuhan. Kenapa kerohanianku kok mengalami kemunduran ya Tuhan? Itu harus menjadi pertanyaan bagi kita. Jangan kita hanya berpikir, kenapa Tuhan bisnisku mengalami kemerosotan, kemudian kita bersedih, kita berduka. Tetapi kita tidak pernah berduka, kenapa kok aku jalan hidup yang seperti ini Tuhan? Kenapa aku kok semakin jauh dari Engkau? Kenapa kerohanianku kering ya Tuhan? Kalau kita berduka akan hal-hal itu,
Firman Tuhan katakan mereka akan dihibur, artinya mereka akan dipulihkan. Bicara pertobatan, orang yang bertobat yang datang kepada Allah, hidupnya akan dipulihkan. Seperti pernyataan Tuhan dalam kitab suci, umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berbalik dari dosa-dosa mereka, bertobat dari segala apa yang mereka lakukan, maka aku akan memulihkan keadaan mereka. Itu yang dikatakan dihibur. Itu bicara satu pengampunan Allah yang akan Tuhan berikan kepada orang-orang yang menyadari, mengakui, seperti si bungsu yang menyadari. Dalam perumpamaan yang diajarkan Yesus, si bungsu itu menyadari, mengakui kondisi rohaninya. Ia berpikir, ia merenungkan, kondisiku kok seperti ini. Tidak seharusnya aku berada dalam keadaan yang seperti ini. Bapakku adalah seorang yang kaya, seorang yang penuh, hidup yang berkelimpahan, tetapi kontras dengan kondisi keberadaanku. Dan seharusnya aku tidak menjalani hidup yang seperti ini, dan Bapakku juga tidak menginginkan aku menjalani hidup yang seperti ini. Ia berduka, tetapi bukan hanya berduka, ia mulai mengambil tindakan nyata untuk kembali. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Sudahkah kita berduka melihat kondisi kerohanian kita? Sudahkah kita berduka melihat bagaimana hubungan kita dengan Allah? Sudahkah kita berduka melihat hidup ini yang mungkin mulai menjauh dari Tuhan? Ataukah kita biasa-biasa saja? Kita menganggap sesuatu yang tidak penting lah. Yang penting bagaimana omsetku terus naik. Yang penting bagaimana hidup jasmaniku ini baik-baik. Padahal ini adalah kunci supaya kita bisa mengalami dan menikmati berkat Allah. Karena itu renungan firman Tuhan pada pagi hari ini kembali mengingatkan kita, kembali menyadarkan kita untuk kita kembali kepada Tuhan. Kita menyadari keberadaan kita. Ya Tuhan, aku mau berduka. Aku melihat kondisi kerohanianku. Pulihkan ya Allah, kembalikan aku ya Tuhan. Dan janji Kristus, mereka akan dihibur. Itu menjadi realita, itu menjadi kenyataan di dalam kehidupan kita. Tuhan akan memulihkan, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai kehidupan kita dalam segala hal. Nah, kiranya kebenaran firman Tuhan ini mendapat tempat seluas-luasnya dalam hati kita. Karena ini adalah prinsip kerajaan Allah yang Tuhan inginkan ada, menjadi prinsip, menjadi dasar kita menjalani kehidupan kekristenan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini yang sudah kami dengar. Kembali kami belajar akan kehendak-Mu. Kembali kami belajar akan prinsip-prinsip kerajaan Allah yang sudah Kau ajarkan dalam khotbah di atas bukit. Berbahagialah mereka yang berduka cita, berduka karena kondisi kerohanian kami. Kami mulai memikirkan, merenungkan, dan keadaan kondisi rohani kami mulai kami berikan tempat sebagai tempat yang prioritas utama ya Tuhan. Karena itulah yang akan membawa kami kepada keberhasilan dalam segala. Tolong setiap kami umat-Mu untuk kami senantiasa memikirkan, menyadarinya ya Tuhan, sehingga hidup ini menyenangkan dan berkenan kepada Tuhan. Hamba serahkan seluruh aktivitas pekerjaan umat-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan menyertai mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.